اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إن آله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita manfaatkan waktu kita untuk mengkaji kitab suci kita, ya, kitab suci Al-Quran yang insyaallah menjadi pedoman hidup kita dan tidak akan pernah ada habisnya untuk terus kita kaji, karena kitab suci Al-Quran ini seluruhnya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan per huruf, bukan hanya per ayat, per huruf, per kata, seluruhnya adalah mukjizat dari Allah yang mengandung makna yang sangat dalam, yang sangat luas. Kitab suci yang paling banyak ditafsirkan oleh para ulama dengan ratusan jilid. Ya, ada seorang ulama menulis tafsir itu sampai ratusan jilid, dan itu tidak selesai. Ya, karena itu kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Al-Quran harus terus berinteraksi, tidak pernah berhenti berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit melakukan tadabbur tentang surat An-Nas, surat yang paling akhir, yang alhamdulillah insyaallah kita semua sudah hafal. Ayat ini atau surat ini singkat tapi isinya luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pertama, surat ini diawali dengan kata kul yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata kul ini banyak di dalam surat-surat Al-Qur'an. Ada kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun, dan yang lainnya, ya. Dan dari satu kata ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang betapa amanahnya Rasulullah SAW dalam menyampaikan Al-Quran. Sampai semuanya disampaikan apa adanya. Kul a'udzu birabbin nas. Padahal kalimat kul itu ditujukan pada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak amanah, langsung saja suratnya langsung a'udzu birabbin nas. Karena kalimat ini ditujukan kepada Nabi, ucapkan a'udzu birabbin nas. Tapi karena ini amanah dari Allah, disampaikan apa adanya tanpa dikurangi satu huruf pun. Ini menunjukkan kitab suci ini terjaga keasliannya dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita asli, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Karena itu Al-Qur'an ini terjamin seluruhnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi nggak usah takut
kalau ada orang berupaya untuk mengubah-ubah Al-Quran. Allah sudah jamin, nggak mungkin bisa. Kan ada yang mau merubah kata kafir ya Pak ya. Nah, mau dirubah dengan ghairul muslim. Nah, ini surat Al-Kafirun nanti suratnya diganti dengan ghairul muslimin. Qul ya ayyuha ghairil muslim. Enggak enak. Enggak akan bisa. Ya, coba Bapak baca di surat ini bagaimana Allah mengawal Al-Qur'an ini supaya enggak ada orang yang bisa. Ancaman ini disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, orang yang paling dicintainya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait dengan penyampaian Al-Qur'an tidak ada toleransi dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dibuka surat Al-Haqqah ya. Surat Al-Haqqah surat yang ke-43 ya. Surat Al-Haqqah itu surat 69. Surat 69 ya. Al-Haqqah ya. Ayatnya dari ayat 40 sampai 47. Ya. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini ya, laqaulu rasulin karim, disampaikan oleh utusan yang sangat mulia, Jibril. Ya, enggak mungkin Jibril itu nambahin atau mengurangin Al-Qur'an. Satu huruf pun enggak. Malaikat terjamin. Ya, yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan, enggak nambahin dan enggak ngurangin. Jadi dari sisi ini terjamin malaikat yang menyampaikan. Hanya orang Syiah yang sesat aja yang mengatakan malaikat salah menyampaikan wahyu, yang tadinya disuruh ke Nabi Muhammad dibelokkan tadinya ke Ali dibelokkan ke Nabi Muhammad. Itu orang Syiah, jangan diikuti orang Syiah. Mengatakan begitu karena mirip-mirip wajahnya katanya. Mana mungkin ada malaikat salah alamat. Nah, ini maka disebut oleh Allah, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Al-Qur'an ini bukan syair. Dia bukan syair. Orang Arab kenal syair ya. Tapi qalilan ma tu'minun. Tapi ya sedikit yang beriman. Enggak apa-apa, yang penting kita pastikan kita beriman ya. Wala biqauli kahin, juga bukan perkataan dukun, mantra-mantra dukun. Bukan. Al-Qur'an dari Allah. Qalilan ma tadzakkar. Walaupun sedikit yang mau mengambil pelajaran ya. Kemudian Allah mengatakan tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah Rabbul alamin. Nah, ini ayat berikut ini ancaman keras kepada Rasulullah SAW. Ini kepada Rasulullah, apalagi kepada selain Rasulullah yang coba-coba mau merubah Al-Quran. Nanti putus lehernya, kata Allah. Nah, kalimatnya begini, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu merubah-rubah sebagian perkataan saja dari Al-Quran ini, la akhadna minhu bil yamin, kami pegang ya dengan tangan kanannya, atau kami pegang tangan kanan. Luar biasa. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami putus urat lehernya. Hati-hati itu yang mengubah-ubah, nanti putus urat lehernya itu. Ini kepada Nabi, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga peringatan sekaligus kepada kita semua, orang lain. Orang yang paling dicintai yaitu Rasulullah SAW saja, kalau ngerubah sedikit aja
putus lehernya. Urat lehernya langsung diputus. Nah, ini apalagi bukan nabi. Nah, kan nggak usah takut kalau ada orang ngerubah ini, ngerubah ini. Ya. Fama minkum min ahadin anhu hajizi. Lalu nggak akan ada orang yang bisa menyelamatkan, mempertahankan. Bagaimana bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Karena itu wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Nah, ini jaminan bagaimana Allah menjamin Al-Qur'an ini sedemikian rupa. Makanya Rasulullah menyampaikan apa adanya. Qul a'udzu birabbina, sampaikan qul a'udzu birabbina. Kita terima dan kita baca dan ya selamanya menjadi kitab suci seperti itu. Seperti yang dulu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalimat itu perintahnya kepada Nabi, tetap disampaikan seperti apa adanya. Ini setiap kita membaca ayat ada kalimat atau ada kata kul, ini ingat, oh ini menggambarkan betapa sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama kan diantaranya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amanah ini tergambar di dalam surat ini, dalam ayat ini, dalam satu kata kul ini. Ya, ini ayat ini luar biasa, ya, menggambarkan seperti itu. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung birabbin nas. Ya, kepada Rabb. Dari kata a'udzu ini Allah mengajari kita agar kita meminta perlindungan kepada Allah. Kalau kita diminta oleh Allah, diajari oleh Allah agar kita meminta perlindungan kepada Allah, itu artinya kita ini manusia lemah. Lemah semuanya. Dalam menghadapi kehidupan ini, lemah. Makhluk manusia ini makhluk yang paling lemah, Pak. Bayi yang paling lemah, bayinya manusia. Untuk bisa berjalan perlu waktu berapa itu? Ada setahun, ya paling cepat berapa? 8 bulan, 9 bulan. Iya, bebek itu baru lahir langsung berenang, lari. Masya Allah. Manusia ini paling lemah. Makanya kita diajari Allah, a'udzu, minta perlindungan kepada Allah menghadapi kehidupan ini. Nah, kalau di surat An-Nas ini, ya, dan surat Al-Falaq itu 2. Ancaman yang akan dihadapi oleh manusia ini al-2. Manusia, An-Nas, dan setan, jin. Minal jinnati wan nas. Ya, ancaman manusia 2 ini. Dan kita lemah, tidak bisa menghadapi mereka tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi fisik kita lemah, manusia itu. Kuatnya, puncaknya 40. Dari 40, turun. Semua kita akan mengalami itu. Makanya, kita harus terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kasih sayang Allah luar biasa lewat surat ini. Makanya 2 surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini disebut dengan surat Al-Mu'awwidatan. Al-Mu'awwidatan. 2 surat yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini wajib kita baca setiap hari. Allah mengajari kita setiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Baca. Itu termasuk adzkarus shabah dan masa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lainnya lupa, ini jangan lupa. Pokoknya setiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Supaya apa? Supaya kita hidup 24 jam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan alhamdulillah kita sudah hafal. Masalahnya sering kita lupa saja. Enggak kita baca. Ingat bahwa kita lemah. Jangan sampai lupa baca 2 surat ini. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Dan insya Allah kita sudah hafal semua. Karena sering kita baca. Lewat dengar imam baca suratnya aja insya Allah kita hafal. Ini surat paling mudah. Nah, ini karena surat permohonan perlindungan dimudahkan oleh Allah dan singkat gitu. Supaya semua orang bisa mohon perlindungan kepada Allah. Kalau Allah meletakkan surat ini panjang, susah dihafal, nanti susah orang mohon perlindungan. Nah, kan Allah perintahkan, kamu mohon perlindungan kepada Allah, kamu lemah. Nah, bagaimana caranya? Baca surat. Kalau surat Al-Baqarah yang paling panjang itu yang surat ayat Al-Baqarah terkait dengan apa tuh yang paling panjang? Utang piutang itu suruh nulis itu paling panjang itu, susah ngapalnya. Tapi kalau ini Masya Allah semua orang bisa menghafal sebentar ya. Nah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala lewat dua surat ini ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbin nas. Disebut Rob itu, Rabbun itu artinya Tuhan yang menciptakan ya, itu artinya Rabbun, Tuhan yang menciptakan, kemudian yang memelihara ya, yang melindungi ya, itu arti inti dari kata Rabbun ya, yang menciptakan, yang memelihara dan yang melindungi. Kemudian disebut dengan Rabbin nas, dinisbatkan kepada kata An-Nas. Ini juga sekaligus penghormatan bagi manusia. Ya. Dan diulang-ulang kata An-Nas ini. Ya. Rabbin nas, Malikin nas, ilahin nas. Dan supaya kita bisa ya, memohon perlindungan kepada Allah itu sampai pada tingkat penghayatan yang tinggi ya, kita harus memahami ya, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini berkaitan dengan rububiyah Allah ya, dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciptaan Allah yang sangat luar biasa di alam semesta ini. Ya, karena itu banyak sekali Allah menyebutkan tentang ciptaannya ya, di dalam Al-Quran itu tentang fenomena alam semesta disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di ayat lain sebut Rabbil Alamin ya, alam semesta. Manusia ini di alam semesta ini titik kecil saja ya, titik kecil yang enggak kelihatan, tapi mendapatkan penghormatan dengan kalimat Rabbin nas ya, Tuhan yang menciptakan, yang memelihara dan yang melindungi manusia. Ini kita mendapatkan penghormatan ya, dengan kata Rabbin nas ini. Jadi Tuhan yang maha kuasa ini yang kita meminta perlindungannya itu adalah Tuhan Allah yang kekuasaannya sangat besar. Seluruh alam semesta ini ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya, Allah yang sifatnya seperti itulah yang harus kita mohon permintaan atau perlindungannya ya. Yang kedua, Malikin nas ya, yang menguasai manusia, karena dia yang menciptakan, yang memelihara, yang melindungi, maka dia juga yang menguasai manusia ini. Nah, konsekuensi dari kalimat Malikin nas berarti kita harus mematuhi seluruh perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Ya, ini konsekuensi dari kata Malikin Nas. Allah yang berkuasa, yang menguasai kita, yang berkuasa mengatur kita sesuka Allah mau mengatur kita. Kita suruh sholat, sholat, suruh zakat, zakat, suruh apa saja, dan insya Allah itu untuk kemaslahatan manusia. Ada 3 aspek yang diingatkan oleh Allah di sini, yaitu Rabbun Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Nah, kalau Ilahin Nas ini terkait dengan ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah. Karena itu kita beribadah kepada Allah. Kalau mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu berkaitan dengan Ilahin Nas. Kalau nasta'in berkaitan dengan Malikin Nas, kekuasaan Allah. Kalau kita minta pada orang yang berkuasa, percuma. Ya, minta sama-sama lemah ya sudah. Makanya ada ungkapan ulama itu mengatakan Abdul Azizi Azizun. Kalau kita menjadi hamba Tuhan yang maha mulia, kita jadi mulia. Wa abdud dzalili dzalilun. Kalau kita menghamba kepada manusia yang hina, jadi kita hina. Ya, maka ini adalah kemuliaan bagi manusia. Ketika Allah menyebut Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ya. Dari apa kita diajari oleh Allah untuk berlindung? Min syarril waswasil khannas. Ya, dari keburukan. Min syarri, dari keburukan al-waswas. Ya, makhluk yang pekerjaannya menimbulkan waswas, menggoda, menimbulkan keraguan. Ya, menimbulkan ragu-ragu tentang Islam, ragu tentang akhirat, ragu tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Dan ini selalu ada, karena itu sering kita kadang-kadang ragu menghadapi sesuatu. Benar nggak ini? Nah, itu ada. Dia terus menghembuskan sesuatu di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Dan makhluk ini memang pekerjaannya itu. Tapi makhluk ini sebetulnya lemah. Kalau kita berlindung kepada Allah, kalau kita dekat dengan Allah, nggak perlu takut. Lemah dia. Dia Al-Khannas. Al-Khannas itu, ya, Al-Khannas itu artinya dia bisa kembang dan kempis. Nah, ini makhluk aneh, makhluk unik. Kalau kita bermaksiat, dia besar dan kuat. Karena dia selalu nempel di dalam diri kita, bersama kita terus. Maka kalau kita taat, kita ibadah, kita baca Quran, dia mengempis, melemah, selemah-lemahnya. Dia nggak berdaya. Tapi begitu kita lalai, meninggalkan sholat, bermaksiat, dia membesar dan membesar. Itu namanya Al-Khannas. Arti dari Al-Khannas. Yang itu sekaligus makhluk ini sebetulnya lemah. Karena itu menghadapi setan itu sebetulnya lebih mudah. Karena Allah sendiri yang ngajari kita. Caranya bagaimana yang paling aman menghadapi mereka? Ya, dekatkan diri kepada Allah. Walaupun kata Allah di surat, di ayat yang lain itu, kita ini kan dengan setan itu harus bermusuhan. Ya, inna syaitana aduwwun lakum fattakhiduhu aduwwa. Harus jadikan musuh. Dan manusia dalam kehidupan ini harus punya musuh. Tapi musuhnya jangan manusia, musuhnya setan. Kalau nggak punya musuh, dia lalai manusia ini. Jadi adanya setan itu untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia selalu waspada. Karena kita perlu punya musuh dalam hidup ini. Kalau nggak punya musuh, jadi lengah. Maka diciptakanlah oleh Allah setan ini supaya kita terus waspada dan terus memohon perlindungan kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kita dalam bermusuhan dengan setan itu, ya, dan ini disengaja oleh Allah, ya, supaya kita terus berlindung kepada Allah. Setan bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Nah, itu kalau permusuhan kan sepertinya nggak fair gitu, iya kan? Dia lihat bisa membidik kita dari semua arah, kita nggak tahu. Lebih menguntungkan posisinya dia. Dia lebih menguntungkan. Tapi kata Allah nggak usah takut. Yang penting a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Selesai. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita lepas dari a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sudah kita jadi lemah dan jadi sasaran empuk. Kenapa? Kita nggak lihat. Mereka lihat. Di surat Al-Jin itu disebutkan. Kita nggak lihat mereka, mereka lihat kita. Dan kita bermusuhan. Nah itu kan harusnya kalau kita sadar ini, berarti cara satu-satunya sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sifatnya al-waswas dan al-khannas. Ya, dia bisa kembang dan kempis, bisa menguat dan melemah. Tapi dia nggak pernah putus asa, Pak. Walaupun lemah ya dia sabar, nunggu. Ya, nunggu lengahnya aja ditunggu terus. Ya, nggak mati dia, nunggu. Ya, memang tugasnya begitu. Tapi begitu lengah orang, ini sudah mulai menguat dia. Ada yang menguat, dikuasai, ya sudah. Kalau sudah dikuasai, masa istahwadha alaihimus syaitan. Setan sudah menguasai dia. Makanya kemudian disuruh membunuh, disuruh berbuat kejahatan, dosa besar dan lain sebagainya. Maka terjadilah kejahatan-kejahatan di dunia ini, ya, berawal dari waswas dan al-khannas ini. Ya, maka dari sini kita tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya musuh yang sifatnya seperti itu. Dia tekunnya luar biasa, Pak. Ya, nggak pernah putus asa dan terus mengintai kita. Nah, makanya Allah memerintahkan kita terus dalam 24 jam dalam kondisi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 24 jam dalam situasi ibadah. Bukan ibadah sholat saja gitu. Jadi seluruh hidup kita ini harus dalam nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu aman, sudah aman. Hanya dengan cara itu kita aman menghadapi makhluk ini. Kalau enggak aman. Kita menghadapi bahaya. Kita lemah kata Allah. Maka diperintahkan qul a'udzu. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memang kerjanya terus menimbulkan keraguan, ya, menggoda manusia, memunculkan kebencian kepada saudaranya. Ya, dengan berbagai caranya dia, ya, paling pintar, ya. Dan masing-masing orang sesuai, kalau orangnya pintar, ya setannya pintar juga, ya, sama, dia sekolah juga, dia ikut dia. Ya, ketika manusianya sekolah, dia sekolah juga, ya, karena ikut, ya. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Iblis itu kana minal jinni. Iblis itu dulunya jin. Lalu dia menjadi makhluk pembangkang, berubah menjadi setan. Jadi asalnya setan itu, ya, berasal dari jin. Karena Allah menginformasikan begitu, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dulunya dia makhluk jin, bangsa jin. Walaupun jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir, sama seperti manusia. Nah, kalau yang sudah meningkat kefasikannya, akhirnya jadi setan. Dia makhluk jahat murni. Kalau jin, masih jin, itu masih ada yang baik dan yang jahat. Tapi kalau sudah jahat 100%, itu berubah namanya setan.
Tapi manusia ada juga yang berperilaku seperti setan, maka disebut manusia kesetanan. Ya, maka di sini disebutkan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, tinggal gimana kita menghadapi manusia. Ya, manusia itu ada dua. Ya, menghadapi manusia ini ada dua. Manusia yang pertama diri kita sendiri. Nah, diri kita ini juga ada sumber masalah juga. Ya, minal jinnati wan nas itu dari diri kita dan juga dari orang lain. Maka kita harus mengerti bagaimana kita menghadapi diri kita dan juga menghadapi orang lain. Al-Qur'an ini diturunkan untuk menjadi petunjuk bagaimana kita menghadapi dua-duanya. Minal jinnati wan nas. Wan nasnya diri kita sendiri dan juga orang lain. Masya Allah, sudah lengkap petunjuknya. Tinggal kita memahami dan kemudian kita mempraktekkan. Itulah diantara isi dari surat Qul a'udzu birabbin nas. Dan karena itu Rasulullah selalu meminta kita agar dua surat ini kita jadikan wirid dalam hidup kita. Pagi dan sore setidaknya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalau lupa baca nggak apa-apa. Pagi itu bisa sampai duhur. Kalau lupa misalnya yang bagus itu setelah kita sholat subuh baca. Kalau lupa waktunya membacanya sampai duhur. Ya, kata Rasulullah SAW, waktunya sampai duhur baca, nggak apa-apa kalau lupa. Tapi kalau ingat bagusnya pagi-pagi itu. Ya, setelah sholat subuh. Kalau bisa dijadikan wirid setelah sholat itu bagus. Baca 3 kali, dapat sudah aman perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pulsanya dari pagi sampai sore, habis itu selesai. Harus diisi lagi perlindungannya itu dari sore sampai pagi malam. Kan mudah sebetulnya, insya Allah. Dengan itu Allah akan melindunginya dari semua kejahatan makhluk ini, baik minal jinnati atau wan nas. Ya, ini luar biasa surat ini, karunia Allah kepada kita semua. Dengan ini insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita manfaatkan, masih ada waktu sebentar untuk tanya jawab. Ada bagi silakan Pak. Waktu iblis ini diperintah sujud kepada Adam ini berarti belum jadi iblis. Begitu membangkang jadi iblis. Ya, betul. Coba minta dijelaskan. Terima kasih. Ya. Dari kalau kita lihat ayatnya, ya, dari ayatnya itu di surat apa itu? Al-Baqarah ya. Wa id qala limat isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, kecuali iblis. Nah, kita tidak tahu bagaimana lalu kemudian sudah muncul istilah atau sebutan iblis di situ. Tapi di ayat yang lain disebutkan oleh Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah, tentang urutan waktunya ya wallahu alam. Jin, setan, iblis. Ya. Tetapi kata Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dulunya dia makhluk jin. Tapi karena fasik, maka kemudian dia menjadi setan iblis. Nah, sejak kapan itu dinobatkan menjadi iblis itu? Ya, sejak kalimat itu, illa iblis aba wastakbara. Bisa jadi itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang karakter makhluk ini, sehingga sudah disebut oleh Allah sejak itu. Ya, wallahu alam. Ya. Yang jelas karena pembangkangannya. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, karena dia ingkar dan sombong, lalu kemudian minal kafirin.
ya, termasuk ya, makhluk-makhluk yang ingkar, yang kafir. Ya. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Monggo. Ini mungkin adanya di dunia orang-orang pintar atau hukum ya. Ya. Ada yang pendapat bahwa kalau kita minta kepada jin itu katanya boleh aja karena jin pun manusia karena banyak yang berteman kepada jin. Ya. Bagaimana Ustaz? Kalau kita baca surat jin dilarang oleh Allah. Kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Ada orang-orang yang minta pertolong kepada jin. Famazaduhum illa rohaqa. Dari permintaan manusia kepada jin itu hanya akhirnya membuat manusia sesat. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebaiknya manusia tidak ya minta pertolongan kepada jin. Karena kita juga nggak tahu, nggak bisa ngecek. Ya beda alamnya, biasanya sudah dengan manusia aja. Daripada kita nggak tahu. Ya. Kalau lihat ayat surat Al-Jin ayat tadi itu, Allah menyebutkan bahwa ada manusia yang minta itu dan kemudian dia sesat. Nah, kita akan khawatir nanti termasuk yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya. Dan kalau kita lihat juga dalam kenyataannya ya kebanyakan orang yang berkomunikasi, berinteraksi dengan juga agak aneh-aneh juga. Ya. Aneh-aneh perilakunya. Ya, perdukunan dan lain sebagainya. Maka lebih baik kita hindari itu. Jangan masuk di area abu-abu yang kita ya, beragukan. Lebih baik kita amankan diri kita. Udah nggak usah berinteraksi dengan makhluk itu. Ya. Ustaz, Ya. Monggo. kan ketika Allah perintahkan sujud kepada malaikat, semuanya sujud kecuali iblis. Nah. Kemudian kan Allah bertanya, kenapa kamu nggak sujud gitu kan? Ya. Dia katakan, ana khairum minhu, Ya. aku lebih baik daripada Adam. Ya. Nah itu kebaikannya di mana, lebih baiknya di mana? Ya. Lebih buruknya di mana di situ Pak? Antara manusia dengan Adam, iblis dengan Ya. Dia merasa lebih baik itu dijelaskan juga oleh dia sendiri. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, dia berdasarkan pada itu sumber penciptaannya. Dia diciptakan dari api dan kemudian Adam dari tanah. Nah, itu menurut dia api itu lebih baik dari tanah. Jadi ya, tentu ini hanya alasannya dia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu, keutamaan itu bukan karena sebab api dan tanah itu, tapi karena perilaku, perbuatan dan sifat. Nah, sehingga ini tertolak. Barangkali ini hanya ungkapan tentang kesombongan. Kalau bahasa kita itu istilahnya dia ini pikirannya rasis. Hanya asal usul yang dijadikan alasan. Ya, orang kulit putih merasa lebih hebat daripada kulit. Nah, itu kan rasis katanya, sama dengan ini kira-kira. Ya, dia merasa lebih baik itu karena unsur bahan penciptaannya dan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibuktikan Ustaz bahwa api itu lebih baik daripada air tanah. Tidak bisa. Ya, dilihat dari sisi apanya itu relatif. Dilihat dari sisi apanya. Masing-masing punya kelebihan. Tanah punya kelebihan, api juga punya kelebihan. Ya, nggak jelas ini kriteria yang diajukan oleh iblis itu. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi dari aspek apa, unsur apa gitu ininya. Sisi kebaikan
api dari tanah. Sama-sama punya kelebihan. Ya, sama-sama ini, jadi sama-sama. Tidak ada unsur kelebihan apa-apa di situ. Ya. Ya. Cuman jawabannya itu kenapa Allah enggak ngasih? Oh kamu enggak ini enggak begitu. Artinya dengan tadi semua yang bahwa Allah lebih baik, kenapa Allah diam gitu? Dengan menyatakan di konteks yang lain kan kemudian Allah menyebutkan fasaqo an amri rabbih. Ya. Lalu kemudian konteks ayat yang lainnya kemudian dia diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan lain sebagainya. Jadi tidak dijawab langsung, tapi kemudian dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa perkataan dan sikap iblis itu ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kok doanya kabulkan, dia kan minta ditunda. Ya. Iya, kamu termasuk orang. Ya karena untuk suatu hikmah agar ya kemudian jadi musuh manusia. Pembahasan awal tadi. Ya, karena manusia perlu punya musuh supaya nggak jadikan manusia sebagai musuh. Ini kadang-kadang kita nyari musuhnya saudara sendiri jadi. Harusnya setan yang dijadikan musuh. Itu salah itu, karena dia nggak menjadikan setan jadi musuhnya, akhirnya saudaranya sendiri jadikan musuh. Itu bahaya. Baiknya berikan aja. Yang pertama setan. Itu musuh yang pintar itu bisa mengalihkan ya permusuhan. Karena secara fisik kan di dunia ini aja kan itu jelas-jelas tidak ada api yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Ya. Secara fisik kan begitu kan. Ya. Berarti ya lebih unggul manusia daripada api. Karena nggak ada api yang bisa Ya. mati itu. Ya, kalau dari apa yang disebutkan oleh Allah, manusia yang paling mulia. Inna akramakum walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan anak keturunan Adam ini. Jadi manusia ini punya kelebihan. Bukan dari unsur, tapi dari sifat manusianya itu. Manusia. Ya. Kalau dari unsur ya binatang itu lebih ini dia nggak bermaksiat ya. Iya kan? Binatang itu taat kepada Allah semua, hampir seperti malaikat. Taat patuh kepada Allah, pada sunnatullah. Ya. Yang punya potensi membangkang itu kan hanya dua. Ya, setan dan manusia. Itu deh. Kalau malaikat dia nggak punya potensi membangkang. Makhluk yang lainnya nggak ada. Semuanya ini hanya dua makhluk ini. Nah, karena itu kita salah satunya ini harus hati-hati manusia. Ya. Tapi manusia nggak bisa baik Pak. Iya bisa. Iblis nggak bisa baik dia. Kalau yang jinnya tadi bisa Pak. Nah, kalau yang sudah kebablasan dia jadi setan iblis. Sama manusia dan jin itu sama peluangnya. Sama manusia yang sudah jadi jahat nggak bisa balik ya kesetanan dia, jadi setan dia. Ya, sama. Ada orang yang sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini sudah jadi dia, ada jadi setan tuh manusia tuh. Sudah nggak mempan kasih nasihat, kasih apa udah. Sawaun alaihim sudah nggak ada mentok ya. Nah, sama di kalangan manusia juga ada yang seperti itu. Sawaun alaihim andartahum alam tundirhum la yu'minun. Kalau di kalangan jin jadi setan, jadi iblis. Jadi sebenarnya dunia manusia dan jin ini sama. Makanya Rasul diutus kepada dua-duanya. Rasul juga berdakwah kepada jin. Dan itu hanya bagi Rasulullah SAW. Ya, kalau kita nggak usahlah berdakwah ke jin, manusia masih banyak lapangannya. Ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.